Halo semua, selamat datang kembali di kuliah Matematika Dasar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier atau biasa disingkat dengan SPL. Oke. Nah, bahan atau referensi dari kuliah ini kita ambil dari bukunya Elementary Linear Algebra and its application. Ya, ini karangannya Howard Anton dan Chris Rose. Ya, ini edisi 11 ya. Jadi ini bahannya lebih tepatnya sih sini chapter 1 1.1 dan seterusnya. Oke. Apa itu sistem persamaan linier? Sistem persamaan linier sendiri bentuk umumnya kira-kira seperti ini. Jadi diberikan sekumpulan persamaan gitu ya. A11 X1 plus A12 X2 plus sampai A1N Xn sama dengan B1. Kemudian ada persamaan kedua, ada A21 X1 plus A22 X2 dan seterusnya sampai A2N Xn itu sama dengan B2. Kemudian selanjutnya itu ada dan seterusnya, misalkan ada sebanyak M persamaan, jadi ada AM1 X1 plus AM2 X2 dan seterusnya sampai AMN Xn itu sama dengan BM. Oke. Nah, jadi ini ada sebanyak M persamaan ya. Ini persamaan 1, kemudian ini persamaan 2 dan seterusnya, ini persamaan ke M. Nah, variabel yang ada di persamaan ini itu ya ini ya, X1, X2, Xn. Ini adalah variabel-variabel yang akan kita cari nilainya. Nah, jadi kan kalau sistem persamaan linear itu biasanya yang kita cari itu adalah nilai X1, X2, Xn yang memenuhi secara sekaligus. Jadi memenuhi persamaan 1, memenuhi persamaan 2 sampai memenuhi persamaan M. Jadi tidak boleh hanya sebagian yang dipenuhi. Jadi solusi SPL itu adalah nilai X1, X2 sampai Xn yang memenuhi semua persamaan yang ada di SPL. Jadi di sini harus digarisbawahi bahwa jadi harus semua persamaannya dipenuhi. Jadi tidak boleh hanya satu persamaan, dua persamaan gitu,
tapi harus kalau ada M persamaan maka ada sebanyak M. Harus dipenuhi semua nilai X1, X2, Xn yang harus memenuhi sebanyak semua persamaan ini. Itu namanya solusi. Nah, itu solusi. Nah, di SPL sendiri itu ya sebelum kita melihat bagaimana cara mencari solusinya, ya oke, di SPL itu sendiri solusinya itu ada 3 kemungkinan terkait dengan solusi. Jadi 3 kemungkinan, nanti contohnya belakangan ya sekalian, terkait solusi SPL. Kemungkinan pertama, punya solusi. Punya solusi ini ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan pertamanya itu adalah tunggal. Kemudian kemungkinan keduanya itu adalah solusi banyak. Kemudian kalau itu kemungkinan kalau dia punya solusi. Kalau di kemungkinan selanjutnya itu adalah tidak punya solusi. Nah, kita mulai dulu dari yang punya solusi. Nah, punya solusi tunggal itu maksudnya adalah jadi cuma ada satu nilai dari masing-masing ya. Masing-masing X1 itu berapa, kemudian X2 berapa, dan seterusnya sampai Xn itu sama dengan berapa, memenuhi SPL. Jadi masing-masing X1 ini punya nilainya, X2 punya nilainya bisa saja berbeda-beda, tapi masing-masingnya cuma ada satu nilai yang memenuhi SPL di atas ini. Jadi tidak lebih dari satu. Nah, kalau yang kemungkinan kedua ya ini adalah ada banyak nilai X1 sampai Xn yang memenuhi SPL. Jadi ya, dan banyak di sini ya tentu saja lebih dari satu ya. Jadi kalau ada lebih dari satu maka banyak. Jadi solusinya disebut banyak. Ya, nanti biasanya sih kalau kita biasanya tak hingga banyaknya ini. Jadi sehingga nanti ditulisnya dalam bentuk suatu persamaan dengan namanya parameter sih, dengan variabel gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, kemudian selanjutnya kalau tidak punya solusi ini ya kalau tidak punya solusi artinya tidak ada nilai X1 sampai Xn yang memenuhi SPL. Nah, ya maksudnya di sini adalah ya di sini harus digarisbawahi buat tidak ada ya. Nah, maksudnya di sini itu mungkin nilai X1, X2-nya ada memenuhi hanya sebagian ya, hanya sebagian di antara sekian persamaan yang ada di sini. Nah, tapi yang kita mau kan adalah memenuhi sekaligus sebanyak semua persamaannya ini. Nah, kalau tidak ada X1, X2 sampai Xn yang memenuhi, maka itu kita sebut tidak punya solusi. Ini ada istilahnya sih, kalau punya solusi itu biasanya disebut dengan SPL konsisten. Ya, kalau tidak punya solusi ya disebut SPL tak konsisten atau tidak konsisten. Nah, itu nama aja ya. Jadi penamaan. Jadi saya ulangi lagi. SPL
Sistem persamaan linear itu ada dua kemungkinan, punya solusi atau tidak punya solusi. Kemudian kalau punya solusi itu ada dua kemungkinan juga, ada solusi tunggal sama solusi banyak. Nah, sebelum kita melihat solusi, ada cara yang mudah untuk kita melihat SPL itu punya solusi atau tidak. Kemudian setelah itu kalau memang punya solusi, apakah dia banyak atau tunggal. Kemudian kalau misalkan dia banyak atau tunggal, bagaimana apa solusinya. Nah, itu kita bisa lakukan dengan satu cara. Maksudnya itu dengan sekali jalan kita bisa mengetahui itu semua, yaitu dengan cara kita membawa SPL itu menjadi bentuk matriks. Jadi SPL yang di atas katakanlah saya kasih nomor begini ya. Jadi saya kasih aja nomor ini, SPL ini namanya persamaan bintang ya. Nah, persamaan bintang. Jadi misalkan jadi kita bawa dia dulu ke dalam bentuk matriks. Gimana caranya? Jadi kalau misalkan saya punya contoh SPL bintang itu, maka kita buat dulu matriks. Pertama ada matriks A, di mana matriks A itu isinya adalah koefisien-koefisien dari variabel X ini. Jadi A11, A12, A1N. Nah, sehingga sekarang make sense kenapa saya menuliskan ini dalam bentuk indeksnya itu ada dua begini, sehingga nanti saya bisa mudah menempatkannya di matriks gitu. Jadi saya matriksnya rapikan dikit. Jadi saya punya matriks A di sini adalah A11, kemudian A12, A13 dan seterusnya sampai A1N. Ini adalah kalau kalian perhatikan ini adalah koefisien-koefisien yang ada di baris pertama ini di persamaan pertama ini A11, A12, A1N itu ada di persamaan pertama. Kemudian di baris kedua dari matriks A itu adalah koefisien-koefisien yang ada di persamaan kedua, A22, A23 sampai A2N dan seterusnya gitu ya, sampai nanti ini ini adalah koefisien persamaan ke M, AM2, AM3 dan seterusnya AMN. Nah, jadi ini matriksnya. Jadi matriks ini isinya adalah baris ke I itu adalah koefisien-koefisien dari variabel X1 sampai Xn di persamaan ke I. Jadi kalau I-nya sama dengan 1 yaitu adalah persamaan baris pertama ini persamaan 1, baris kedua ini persamaan 2 dan seterusnya. Jadi kalau saya tuliskan di sini secara umum entry baris ke I di A itu adalah koefisien-koefisien di persamaan ke I. Nah, jadi ini secara umum. Kemudian kita bentuk lagi yang lain itu X. Ya, ini X-nya adalah sebenarnya variabel-variabelnya. Jadi di sini X1, X2 sampai Xn. Jadi ini adalah variabelnya, variabel yang ini, tapi kita tuliskan dalam bentuk satu kolom. Jadi variabel X1, X2 sampai Xn ini kita tuliskan dalam bentuk satu kolom. Nah, kemudian yang terakhir itu ada namanya mungkin gini biar kelihatan, kasih batas gini kan nggak bisa saya tebalkan. Ada B ini adalah vektor kolom atau satu kolom yang isinya itu adalah yang di sebelah kanan tanda sama dengan ini. Jadi yang ini B1, B2 sampai BM ini. Jadi dia ditaruh dalam satu matriks yang adalah M kali 1 ini ya.
Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah N kali 1, kemudian ini M kali 1, kemudian ini adalah M kali N. Ya, bisa kita lihat di banyaknya entry-nya. Ini yang ini entry ke AMN, berarti kan M kali N kan? Karena di sini barisnya sebanyak M, kolomnya sebanyak N. Nah, jadi AMN. Nah, dengan melihat fakta ini, jadi SPL bintang itu bisa kita tuliskan menjadi SPL bintang bisa tuliskan ulang ya. Tuliskan ulang menjadi berikut. Jadi persamaan berikut. Jadi itu menjadi AX sama dengan B. Ya, ini saya kasih nama persamaan bintang 2. Ya, coba aja dicek persamaan ini. Pertama, kalau kita lihat matriksnya ya, ini adalah M kali N, kemudian ini adalah N kali 1, ini adalah M kali 1. Ya, kalau kita lihat ini dan ini sama, sehingga hasil kalinya adalah M kali 1 di sini. Ya, sehingga benar ini M kali 1 ya. Dan kalau kita kalikan ini matriks ada yang di sini, yang matriks AX ini, yang ini, maka kalau kita lihat kan jadinya A11 kali X1 tambah A12 kali X2 tambah A13 kali X3 dan seterusnya sampai A1N kali XN itu sama dengan B1. Nah, sehingga kita akan dapat persamaan yang pertama ini. Kemudian begitu juga kalau kita kalikan baris keduanya dengan X ini, maka A21 X1, A22 X2 dan seterusnya sampai A2N XN sama dengan B2. Maka kita akan dapat persamaan yang kedua. Nah, begitu seterusnya. Nah, sehingga ini adalah bentuk lain dari SPL bintang itu. Jadi ini adalah bentuk matriksnya. Nah, kita bisa mempersimpel, jadi membuat sederhana, menuliskan secara sederhana bentuk yang di atas. Bentuk persamaan bintang dua bintang ini ya, itu dengan cara menuliskannya begini. Jadi kita menuliskan A gandeng B. Jadi ini maksudnya adalah ini dibaca gandeng. Jadi bukan bandeng ya, gandeng. Jadi ini adalah A gandeng B, maksudnya gandeng di sini. Nah, karena ini ada istilah gandeng, maka biasanya matriks ini kemudian disebut dengan matriks gandeng. Nah, atau bahasa Inggrisnya itu ini adalah augmented matrix. Ya, matriks diperluas sih sebenarnya. Jadi augmented bahasanya, tapi matriks gandeng biasanya kita sebut. Nah, ini adalah sebenarnya maksudnya adalah AX sama dengan B gitu ya. Jadi sebenarnya bentuk simpel dari ini. Nanti kita akan berguna ini matriks ini. Jadi kalian hafal betul. Jadi oke, mungkin biar lebih mudah kita lihat contoh. Contoh. Oke, kita lihat contoh biar lebih mudah. 1. Misalkan kalian diberikan sistem persamaan dengan dua variabel X min Y sama dengan 1, kemudian ada 2X plus Y sama dengan 6. Nah, di sini X-nya ini adalah menempati X1, kemudian Y-nya ini adalah menjadi X2 gitu ya. Jadi ini variabelnya. Jadi tidak usah khawatir dengan notasi ya. Jadi di sini maksudnya X-nya itu adalah X1, kemudian Y adalah X2, karena di sini ada cuma
cuma dua variabel, artinya di sini kalau kita lihat banyaknya variabel itu adalah 2, berarti n-nya adalah 2. Kemudian banyaknya persamaan, kalau kita lihat ini ada 2 persamaan, jadi m-nya adalah 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat kalau kita lihat koefisien di sini adalah 1x ya. Jadi ini 1 ada di sini, kemudian ini min 1y. Jadi ini min 1, kemudian ini 2x, jadi koefisiennya adalah di sini plus 1y. Nah, sehingga kalau kita bawa dia ke bentuk matriks, ini A-nya itu menjadi, ya baris pertamanya adalah kita mengambil koefisien di persamaan pertama, yaitu 1 dan min 1. Jadi di sini kita mengambil 1 min 1. Kemudian lihat koefisien di persamaan kedua untuk mengisi baris kedua dari A, yaitu di sini 2 dan 1. Jadi kita tulis 2, 1. Nah, inilah matriks A-nya. Kemudian matriks X-nya itu adalah XY. Kemudian matriks B-nya itu adalah kita mengambil yang ini, 1, 6. Jadi ini matriksnya adalah 1, 6. Nah, jadi ya ini. Jadi ini A-nya, ini X-nya, ini B-nya. Sehingga persamaan di atas itu kalau kita tulis bisa kita persimpel menjadi bentuknya begini. X sama dengan B. Ya coba aja kalikan 1 kali X tambah min 1 kali Y sama dengan 1. Nah, benar dapat ini X min Y sama dengan 1. Kemudian 2 kali X tambah 1 kali Y sama dengan 6, dapat persamaan kedua. Nah, jadi ini cara melihat, cara menuliskan. Sehingga kalau kita melihat ini matriks gandengnya jadinya adalah matriks gandeng atau augmented matriksnya menjadi 1 min 1 2 1. Kemudian ingat bentuknya itu adalah A digandeng dengan B. Nah, itu bentuknya. Nah, sehingga di sini berarti kita tuliskan dulu A-nya, kemudian kita gandengkan dengan B. Ya udah, B-nya adalah 16. Tambahkan di kolom terakhir. 16. Nah, ini sebenarnya adalah matriks A gandeng B. Nah, jadi gitu. Kemudian ya kita lihat lagi contoh yang lebih banyak, misalkan kita lihat contoh 2. Misalnya kita punya sistem persamaan, ada X, kemudian min Y, kemudian plus 2Z sama dengan 5. Kemudian ada 2X min 2Y plus 4Z itu sama dengan 10. Kemudian yang ketiga ada 3X min 3Y plus 6Z sama dengan 15. Nah, di sini kalau kita bentuk matriks A-nya, ya ini kita punya. Nah, di sini yang menjadi X1, X2, X3-nya itu adalah X, Y, dan Z ya, karena ini menjadi variabel. Jadi kita ya ikuti posisinya aja. Jadi ini menjadi X1, kemudian ini menjadi X2, ini menjadi X3. Ya sebenarnya mana-mana mau kita sih ya memberikan itu, tapi nanti kalau misalkan kalian mengganti Z-nya menjadi X1, ya 2 di depan ini harus menjadi entry yang depan nanti di matriksnya, sehingga supaya tidak salah ya. Lebih mudah ya begini aja. Saya boleh-boleh aja ya mana-mana kita pilih, tapi disesuaikan nanti pas menuliskan matriksnya. Nah, ya di sini jadinya A-nya itu adalah, ya kalau kita lihat ini
koefisiennya adalah 1, min 1, 2 kan. Nah, sehingga di sini jadi 1, min 1, 2. Kemudian yang baris kedua itu koefisiennya adalah 2, min 2, 4. Jadi kalau kita tulis ini jadi 2, min 2, dan 4. Kemudian yang ketiga itu adalah 3, min 3, 6. Nah, ini matriksnya. Kemudian kalau kita ambil X-nya, X barnya itu adalah jadinya X, Y, Z. Nah, kemudian B-nya ya ambil, lihat aja di sebelah kanan. B-nya. Oke. Nah, B-nya itu adalah 5, 10, 15. Nah, atau matriks gandengnya A gandeng B menjadi sama dengan, ya tuliskan A-nya dulu, A1 min 1 2, kemudian 2 min 2 4, kemudian 3 min 3 6. Baru digandengkan dengan B 5, 10, 15. Nah, jadi itu matriks gandengnya. Nah, jadi ini contohnya ya. Oke. Itu cara merubah SPL menjadi matriks. Nah, sekarang terkait dengan solusi. Nah, sebelum kita melihat solusi, saya ingin menyinggung sedikit kalau kemarin kita di video sebelumnya tuh kita punya yang namanya Gauss-Jordan, eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini kalau kalian ingat, ini kan membawa matriks menjadi bentuk eselon baris tereduksi kan. Nah, ini diingat-ingat kembali karena kita akan pakai di sini. Kemudian ada juga yang lain, ada namanya cuma eliminasi Gauss. Tidak ada Jordannya. Nah, ini ya, ini bedanya adalah ini cuma membawa matriks menjadi bentuk eselon saja. Nah, jadi kalau eliminasi Gauss-Jordan itu membawa dia ke bentuk eselon baris tereduksi yang syarat 4 itu, ada 4 syaratnya. Nah, di sini yang eliminasi Gauss itu hanya membawa dia ke bentuk eselon. Jadi ada cuma 3 syarat yang harus dipenuhi. Nah, itu terkait dengan eliminasi Gauss. Nah, ini istilah aja sebelum kita membahas tentang bagaimana melihat solusi SPL. Nah, sekarang kita coba melihat langkah besarnya. Jadi langkah besar mencari solusi. Ya, mungkin lebih saya menggunakan istilah melihat aja, mungkin saya nggak tahu pakai bahasa apa yang pas ya. Ya oke lah, melihat solusi SPL. Ya, SPL bintang atau yang sudah dalam berbentuk matriks bintang 2. Nah, ini langkah umumnya, jadi langkah-langkah besarnya. Jadi yang pertama, langkah besarnya adalah tentukan matriks A dan matriks gandeng AB. Jadi ini yang pertama kita lakukan ketika diberikan SPL bintang, katakan, atau SPL 2 bintang. Yang kita lakukan pertama itu adalah kita tentukan dulu apa matriks A-nya, kemudian apa matriks A gandeng B-nya. Kemudian selanjutnya Kemudian yang langkah kedua itu adalah lakukan eliminasi Gauss
terhadap matriks gandeng AB. Nah, jadi kita lakukan eliminasi Gauss, artinya kita bawa dia matriks gandeng AB ini menjadi bentuk eselon. Nah, setelah kita setelah kita temukan matriks A gandeng B-nya, maka kemudian kita lakukan eliminasi Gauss. Nah, setelah dia jadi eliminasi Gauss, jadi di situ sudah ada satu utamanya, berarti kan kalau memang punya satu utama, setelah jadi eliminasi Gauss-nya, maka yang ketiga adalah kita hitung berapa banyak satu utama. Hitung berapa banyak satu utama di matriks A dan matriks gandeng AB. Jadi kita hitung di keduanya. Jadi yang kita hitung adalah berapa banyak satu utamanya, karena sudah bentuk eselon pasti sudah ada matriks. Kalau memang punya pasti akan punya matriks pasti punya satu utama. Nah, di sini kita lihat satu utama di A dan A gandeng B. Loh Pak, mungkin ada yang bertanya, loh Pak, kan tadi yang kita lakukan itu cuma terhadap A, matriks A gandeng B. Kok bisa-bisa sekarang kita menghitung yang satu utama di A juga? Ya, di sini kalau kalian perhatikan, kalau saya ingin melihat satu utama di A, itu hasil gandeng. Jadi cara melihatnya itu kalau melihat yang A ya. Oops. Jadi untuk melihat yang ini, pertama kan nanti kalian punya begini nih, ini hasil dari eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss terhadap, jadi misalkan ini hasil eliminasi Gauss terhadap A gandeng B gitu ya. Nah, katakanlah di sini misalkan A aksen gandeng C, katakan bentuknya. Nah, kalau ingin melihat banyaknya satu utama dari matriks gandeng, hasil eliminasi dari matriks gandeng A gandeng B, itu kita lihat keseluruhan matriks ini. Jadi kita lihat keseluruhan matriks ini. Maka itu kita akan dapatkan banyaknya satu utama dari A gandeng B. Hasil eliminasi Gauss dari A gandeng B. Kemudian sekarang kalau kita ingin mengetahui berapa banyak satu utama di hasil eliminasi Gauss dari matriks A, itu sebenarnya cukup kita pisahkan dia matriks A ini, matriks A prime, apa bahasa Indonesianya, A prime, A aksen. Nah, ini matriks ini kita lihat kemudian berapa banyak satu utamanya. Nah, ini akan menjadi banyaknya satu utama di hasil eliminasi Gauss dari matriks A. Jadi cukup dipisah, yang ini C-nya dibuang, ini diambil. Nah, itu dilihat, nah itu hitung satu utamanya. Nah, kemudian di sini kita lihat ada dua kemungkinan yang akan terjadi kalau kita. Kemungkinan pertama, jadi katakanlah 3A di sini, A-nya A itu banyaknya satu utama. Di sini mungkin bukan di A ya, saya sisip di sini. Hasil eliminasi Gauss, hasil EG itu eliminasi Gauss, hasil eliminasi Gauss dari A dan A gandeng B. Jadi bukan di A-nya tapi di hasil eliminasi Gauss-nya ya. Begitu juga di hasil eliminasi Gauss dari A gandeng B, bukan di A-nya, di A gandeng B. Oke, banyaknya satu utama
di hasil eliminasi Gauss terhadap A dan A gandeng B, ini banyaknya satu utama di hasil eliminasi Gauss A tidak sama. Artinya saat saya melihat A aksen gandeng C bar, itu banyaknya satu utamanya itu tidak sama dengan kalau saya hanya melihat matriks A aksen. Nah, kalau ini kasusnya, maka ini kita maka itu menandakan bahwa SPL tidak konsisten atau tidak punya solusi. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak sama di hasil eliminasi Gauss di A dan hasil eliminasi Gauss di A gandeng B itu tidak sama banyak satu utamanya, hitungan satu utamanya itu tidak sama banyak, maka maka SPL tersebut tidak punya solusi atau tidak konsisten. Kemudian kemungkinan kedua, ya ini satu utama sama banyak. Jadi saya ringkas saja kalimatnya, jadi satu utama sama banyak. Ya maksudnya itu adalah satu utama di hasil eliminasi Gauss dari A dan hasil eliminasi Gauss dari A gandeng B itu sama banyaknya, maka SPL ini punya solusi. Maka di sini ini pertanda baik, yaitu SPL-nya konsisten. Nah, apakah sudah sampai sini selesai? Belum. Karena kalau konsisten atau punya solusi berarti kan ada dua kemungkinan. Apakah dia tunggal atau dia itu solusi banyak. Nah, di sini kita harus menentukan juga. Oke, selanjutnya itu kita pecah lagi menjadi dua. Kita misalkan dulu, misal K ini sama dengan minimum antara M atau N. Nah, jadi ini maksudnya adalah nilai K ini adalah, ini maksudnya adalah diambil yang terkecil antara M atau N. Nah, jadi misalkan contoh, K itu minimum dari 2 atau 3, maka K-nya itu pasti adalah sama dengan 2, karena kan 2 dan 3 itu yang paling kecil itu 2. Jadi gitu. Jadi ini maksudnya gini. Nah, MN di sini adalah banyaknya, M ini adalah banyaknya persamaan, N ini adalah banyaknya variabelnya. Jadi kalau kalian balik lagi ke atas, yang ini ya, ini adalah banyaknya persamaan itu adalah M, kemudian banyaknya variabel itu adalah N. Nah, ya secara umum sih biasanya SPL yang diberikan itu selalu N-nya itu lebih besar atau sama dengan M. Nah, sebagai contoh, kalau kita lihat di contoh yang ini, contoh pertama ini persis sama N dan M-nya. Kalau contoh kedua, ini juga persis sama M sama dengan N ini. M sama dengan N sama dengan 3. Nah, ada kalanya di mana nanti salah satunya lebih besar. Nah, yang paling sering sih memang yang paling paling mainstream itu N-nya lebih besar dari M. Jadi secara umum memang begitu, tapi bisa saja ada kasus di mana M-nya lebih besar dari N. Ada juga. Nah, sehingga di sini kita ambil amannya K itu sama dengan minimum antara M atau N. Jadi diambil yang minimum. Oke. Nah, setelah kita punya ini, karena ini sekarang satu utamanya sama banyak, jadi sekarang kita ambil sub kasus lagi. Sub kasusnya yang pertama itu adalah, ya katakanlah saya kasih nama I. Jadi banyaknya satu utama,
banyaknya satu utama itu sama dengan K, yang sama dengan minimum ini dan ini, maka biar lebih mudah membahas, kita asumsikan aja, misalkan oke, biar lebih mudah menuliskan, biar kalian tidak bingung, kita menggunakan yang mainstream aja, yaitu dimana banyaknya banyaknya variabel itu lebih banyak daripada, jadi asumsi. Ups. Jadi kita asumsikan n-nya itu lebih besar atau sama dengan m. Jadi banyaknya variabel itu lebih besar atau sama dengan banyaknya persamaannya. Nah, jadi di sini untuk mempermudah aja ya. Nah, ya nanti kalau misalkan kita ketemu kasus di mana m-nya lebih besar dari n, itu ya nanti kita akan bahas lagi. Nah, di sini kalau kita mengambil asumsi ini, berarti nanti minimum di antara m dan n itu ya pasti adalah sama dengan m. Karena kan yang paling kecil itu m di sini. Nah, kalau begini ya k ini sama dengan m berarti. Nah, kalau banyaknya satu utama itu sama dengan m. Nah, oke. Sepertinya kalau case by case begini kalian akan bingung jadinya. Jadi oke lah, jadi tidak perlu kita melihat ini, kita hapus saja. Nanti kita langsung kerjakan aja bagaimana. Jadi kita langsung aja cari solusinya, kemudian kita lihat apakah dia nanti akan solusinya tunggal atau apa namanya, atau lebih dari satu. Nah, tapi kalau kita mengambil permisalan, kalau misalkan dia permisalannya itu adalah m sama dengan n, jadi kalau kasus seperti dua contoh di atas tuh m sama dengan 2, kalau contoh 1 m sama dengan n sama dengan 3 untuk contoh 2. Nah, kalau ini terjadi, maka kita bisa lebih mudah melihat, jadi lebih mudah memutuskan. Jadi yang pertama, kalau banyak satu utama itu sama dengan m atau sama dengan n, maka di sini pasti SPL-nya punya SPL punya solusi tunggal. Nah, ini kemudian kemungkinan kedua, ini ingat, ini kasusnya adalah m sama dengan n ya. Kalau selain itu ya penjelasannya cukup complicated ya, tapi ya lain kali kita tidak usah bahas di sini. Kemudian kalau banyak satu utamanya itu kurang dari m atau ini kurang dari n, nah ini perlu di ya, sama dengan sama kurang dari. Banyak satu utama ini, kalau ini terjadi maka pasti SPL-nya itu SPL punya solusi banyak. Nah, ini kalau dia m sama dengan n. Kalau selain itu kita harus lihat lagi, tidak bisa dengan cara begini. Nah, ya apakah ada kasus ketiga di mana banyak satu utama lebih dari m atau lebih dari n? Tidak ya, karena maksimal satu utama itu sebanyak m atau n. Jadi maksudnya tuh kalau dia sama dengan m sama dengan n, maka satu utamanya itu maksimal sebanyak m. Jadi tidak mungkin lebih dari itu ya, karena kan ini menunjukkan banyaknya baris.
ya banyaknya baris kan M. Nah, banyaknya baris M, maka maksimal satu utama itu kan sebanyak baris. Nah, sehingga ini pasti dua hal ini aja mungkin. Jadi satu utama itu kurang dari, banyaknya satu utama itu pasti kurang dari atau sama dengan M. Nah, sehingga cuma dua kemungkinan ini. Nah, kalau saat M sama dengan N, maka kalau satu utamanya sama dengan M persis, maka ini pasti SPL-nya punya solusi tunggal. Nah, kemudian kalau banyaknya satu utama itu kurang dari M, maka pasti punya solusi banyak. Nah, untuk kasus yang selain ini, saat M lebih dari N atau N lebih dari M, itu kita lihat langsung aja. Nah, ini untuk melihat ininya. Kemudian selain kita melihat begini, kita bisa melanjutkan prosesnya, yaitu dengan ketika kita yakin bahwa banyaknya satu utama di hasil emisi Gauss A dan hasil emisi Gauss A gandeng B ini sama banyak, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah selain mengecek solusi tunggal atau banyak, atau tidak perlu kita cek, sebenarnya ini tidak perlu dilakukan, ini hanya pengetahuan tambahan aja. Jadi selanjutnya kita lakukan itu adalah langkah selanjutnya, ya bisa kasih nama B aksen aja ya. Jadi langkah B aksennya itu adalah sebenarnya lanjutkan eliminasi terhadap matriks A gandeng B, ya maksudnya kan matriks awalnya itu A gandeng B, sekarang kita dapat A gandeng, ya sebenarnya sih di sini bukan A gandeng, ya oke lah, A gandeng B sampai diperoleh bentuk eselon baris tereduksi. Nah, jadi kalau misalkan terpenuhi kriteria banyaknya satu utama ini sama banyaknya, yaitu di hasil emisi Gauss A dan A gandeng B, maka kita lakukan selanjutnya, kita lanjutkan proses eliminasinya itu sehingga eliminasi Gauss menjadi eliminasi Gauss-Jordan kan, karena kalau dia eselon baris tereduksi, ya ini menjadi, ya ini kan sebenarnya adalah eliminasi Gauss-Jordan kan. Jadi yang tadinya cuma kita melakukan eliminasi Gauss sampai sini, sampai proses yang AB ini. Nah, sekarang kita lanjut dia ke eliminasi Gauss-Jordan. Ya tinggal dilanjutkan. Misalkan kalau tadi kita dapat matriks eselonnya itu adalah A aksen gandeng C aksen, misalkan yang ini, maka di sini kita lanjutkan sampai dia matriks ini kemudian menjadi eselon baris tereduksi. Nah, kira-kira begitu. Nah, setelah kita selesai dapat ini, maka selanjutnya kita tinggal melihat solusi, tinggal tentukan solusi. Ya, nanti kita lihat bagaimana cara menentukan solusinya. Oke, ini dia langkah umumnya. Jadi saya ulangi lagi. Pertama, kita secara umum untuk melihat solusi dari SPL itu kita tentukan matriks A dan matriks A gandeng B barnya. Kemudian kita lakukan eliminasi Gauss terhadap matriks A gandeng B bar. Kemudian kita setelah itu misalkan hasil eliminasi Gaussnya itu adalah kita dapat A aksen C bar katakan. Maka kita melihat berapa banyak satu utama di A aksen C bar dan di A aksen. Kalau dia sama banyak, maka punya solusi. Kalau tidak sama banyak, maka tidak punya solusi. Nah, kemudian kalau kasusnya M sama dengan N, kalau banyaknya satu utama itu persis sama dengan banyaknya baris, maka punya solusi tunggal. Kalau dia kurang dari, maka punya solusi banyak. Nah, kalau memang dia punya solusi, di sini misalkan sama banyaknya, di B ini kita lanjutkan ke B aksen, yaitu kita lanjutkan menjadi eliminasi Gauss-Jordan. Sehingga matriks A gandeng B itu menjadi, nanti ujung-ujungnya adalah menjadi matriks eselon baris tereduksi. Setelah itu baru kita melihat solusi. Nah, itu langkah umumnya. Kita coba terapkan di contoh. Kita lihat contoh 1. Matriksnya adalah matriks gandengnya ini ya, A gandeng B nya
Jadi kita lihat contoh, kembali lagi ke contoh 1 ya. Contoh 1, jadi kita punya A gandeng B nya itu adalah matriks A min 1 2 1 1 6 1 min 1 2 1 1 6. Nah, jadi ini matriks gandengnya. Nah, dari sini kita mau mencoba melihat, pertama adalah kita lakukan eliminasi Gauss. Jadi yang pertama ya kita nolkan aja yang ini. Oke, kalau nolkan yang itu ya berarti kan itu adalah baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Maka kita akan dapat, jadi baris pertamanya tidak berubah, ini jadi 0, kemudian 1 ditambah 2 berarti 3, kemudian 6 dikurangi 2 berarti jadi 4. Nah, kemudian untuk menjadi bentuk eselon berarti kan ini harus menjadi sama dengan 1, karena biar dia ini sudah 1 utama di baris pertama, kemudian 1 utama di baris kedua harusnya ada di sini karena ini unsur tak nol pertama yang kita temui. Sehingga ini kita buat jadi 1 ya, berarti kan sebenarnya cukup 1/3 dikalikan baris kedua. Nah, kita akan dapat 1 min 1 1, kemudian 0 1 4/3. Oke, sekarang kita hitung 1 utamanya. 1 utamanya tuh ada ini. Nah, kalau kita lihat juga ini sudah matriks eselon ya, karena matriks eselon itu syaratnya itu ada 3. Pertama, unsur tak nol pertama yang kita temui di baris yang tak nol itu adalah 1 utama ya, kita lihat di sini ini memenuhi. Kemudian kalau ada baris 0, ini di sini tidak ada baris 0 jadi tidak perlu kita lihat syarat itu. Kemudian yang ketiga adalah kalau ada 2 baris begini, maka yang 1 utama yang baris lebih bawah itu berada di sebelah kanan atau kolom sebelah kanan. Nah, ini kelihatan. Nah, sehingga sekarang 1 utamanya adalah 2. Jadi di sini kalau kita lihat banyaknya 1 utama itu adalah 2 buah. Ada ini ya, ini sama ini. Kemudian ternyata itu juga sama dengan M sama dengan N kan. Nah, ya di sini berarti kan kita bisa lihat bahwa ya ini kan M sama dengan N sama dengan 2 kan, kalau kita balik lagi ke ini ya, ini contoh ini. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa dengan melihat ini berarti pasti SPL punya solusi. Ups, belum. Sebelum ke situ. Nah, ini adalah banyaknya 1 utama di matriks gandeng ya. Jadi oke, kita tuliskan seperti tadi. Ini notasinya adalah ini itu sama dengan A aksen gandeng C bar gitu ya. Nah, di mana di sini A aksennya itu adalah matriks yang ini 1 min 1 0 1 ya, C barnya itu adalah 1 4/3. Oke. Nah, sekarang kalau kita melihat banyaknya 1 utama yang ini oke, jangan dulu dilihat sama dengan M sama dengan N nya. Banyaknya 1 utama di A aksen gandeng C itu adalah 2 kan.
Nah, kemudian kita lihat banyaknya satu utama di matriks matriks A aksen. Nah, kalau kita lihat di sini ini satu utamanya ini sama ini. Nah, di sini bisa kita lihat juga banyak satu utama di A aksen itu adalah 2 juga. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat bahwa ini 2, ini 2. Jadi banyaknya satu utama di A aksen C, hasil eliminasi Gauss dari A gandeng B, dengan hasil eliminasi Gauss dari A yaitu A aksen, itu sama-sama adalah sama dengan 2 banyaknya. Nah, sehingga kalau itu sama, dapat kita simpulkan bahwa SPL konsisten. Nah, itu dia. Jadi pertama kita punya SPL-nya konsisten. Nah, kemudian yang kedua di sini ternyata M sama dengan N, sama dengan 2. Sehingga kita bisa melihat juga ternyata banyaknya satu utama ini sama, kemudian ini juga sama dengan M yang sama dengan N. Nah, sehingga kalau kita melihat syarat ini yang ini itu pasti punya solusi tunggal. Lebih jauh, ini punya solusi tunggal. Oke, sekarang kita lanjutkan proses selanjutnya. Itu kalau kita punya ini, kita lanjutkan proses B aksen ini, yaitu kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan terhadap, ya kita lanjutkan aja yang ini ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, kalau kita ingin melakukan ini menjadi bentuk eselon baris reduksi, sebenarnya tinggal kita menolkan yang ini aja. Jadi selesai. Jadi selanjutnya itu adalah, kalau kita lanjutkan prosesnya, oke, saya kasih dengan warna yang berbeda. Jadi sebenarnya itu baris pertama dikurangi dengan baris kedua. Oke, bukan dikurangi, langsung ditambah dengan baris kedua. Maka kita akan punya baris pertamanya itu adalah 1, 0, kemudian 1 tambah 4/3, 7/3. Kemudian ini 0, 1, 4/3. Nah, kalau kita perhatikan, ini sudah eselon baris reduksi ya, karena baris-baris kolom-kolom yang ada satu utamanya itu adalah satu utama itu aja yang tak 0, yang lainnya 0. Jadi kolom yang ini tidak perlu dilihat. Nah, sehingga ini sudah nah dari sini langsung kita ambil, ini adalah posisinya, adalah tadi posisinya X, yang ini adalah posisinya Y. Jadi sesuai urutan. Jadi ini X1, X2 gitu ya. Jadi sesuai dia berada di kolom berapa gitu. Nah, ini XY. Maka dari sini langsung kita ambil, ini Y-nya sama dengan 4/3, X-nya sama dengan 7/3. Jadi ini langsung X-nya adalah 7/3, Y-nya adalah 4/3. Nah, seperti itu. Jadi ya ini sesuai urutan. Makanya tadi saya bilang hati-hati kalau misalkan menggunakan Z sebagai urutan pertama, maka Z itu pasti ada di kolom sini. Nah, jadi kalau di sini 1 kali Z sama dengan 7/3 gitu maksudnya. Jadi di sini adalah 1 kali X sama dengan 7/3, ini 1 kali Y sama dengan 4/3, sehingga X sama dengan 7/3, Y sama dengan 4/3. Ya, bisa dicoba. Kalau kita coba, mana contohnya? Oke, substitusi di sini 4/3 dengan 7/3, maka di sini 7/3 min 4/3 itu jadi 3/3 sama dengan 1. Kemudian kalau saya kali 2 kali 7/3 itu 14/3, ditambah 4/3 jadi 18/3. 18 bagi 3 itu adalah 6. Nah, jadi benar ya solusinya. Nah, itu contohnya. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Kita cari contoh yang mungkin solusi banyak atau tidak konsisten. Oke, contoh kedua kita ambil dari contoh yang nomor 2 di atas. Bisa nggak di copy matriksnya ya?
bisa di copy kayaknya. Oke, saya copy, jadinya di sini contoh 2, kita paste. Nah, jadi contoh kedua itu adalah matriks gandengnya adalah ini, jadi 1 min 1 2 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini datang dari contoh kedua yang ini, persamaan sistem persamaan linearnya yang ini, dimana M sama dengan N sama dengan 3. Oke, kita lihat contoh ini. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita mau menolkan yang ini, kita menolkan ini dan ini kan ya. Jadi ya kita lakukan secara sekaligus saja. Jadi baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama, kemudian baris ketiga dikurangi 3 kali baris pertama. Jadi dari sini kita akan dapat 1 min 1 2 5, kemudian ini 0, kemudian min 2 ditambah 2 itu 0, 4 dikurang 4 0, 10 kurang 10 0, kemudian ini 0, kemudian min 3 plus 3 0, 6 min 6 0, 15 min 15 0. Oke. Nah, dari sini kemudian kita cuma melihat bahwa 2 baris terakhir itu 0. Nah, ini sehingga ini adalah satu utamanya. Kemudian ini sudah matriks eselon ini. Jadi cukup 2 langkah ini sudah menjadi matriks eselon, sehingga kalau sudah matriks eselon tinggal kita lihat sekarang berapa banyak satu utama. Oke, yang pertama kita ambil dulu A aksennya itu. Jadinya ini adalah A aksen gandeng dengan C bar. Nah, sehingga A aksennya itu adalah 1 min 1 2, kemudian 0 0 0 0 0 0. Oke, ini satu utamanya. Nah, sehingga di sini ini juga matriks eselon. Nah, sehingga banyaknya satu utamanya sama banyak, satu utama sama banyak, sama-sama 1 ya. Kemudian ya akibatnya ini konsisten. Jadi SPL konsisten. Nah, kemudian kita kasih catatan tambahan bahwa di sini kan M sama dengan N sama dengan 3. Kemudian banyaknya satu utama itu adalah sama dengan 1 di sini. Nah, ini kan satu utamanya 1. Nah, karena dia 1, ya di sini kita bisa lihat bahwa banyaknya satu utama itu kurang dari M yang sama dengan 3. Ini adalah banyaknya sama dengan 1. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa SPL punya solusi banyak. Ingat, ini hanya bisa kita, kesimpulan ini hanya bisa kita buat saat M itu sama dengan N ya. Selain itu ya nanti kita lihat di kesempatan lain kita lihat. Nah, itu jadi pasti punya solusi banyak. Ya, bagaimana cara melihatnya? Ya sebenarnya itu karena sisa baris tanol itu cuma yang ini kan. Jadi ini jadinya adalah ini pengali dari X1, ini pengali dari X2, ini pengali dari X3. Nah, sehingga atau XYZ ya, pengali ini Y, ini Z, sehingga persamaan sisanya itu cuma X min Y plus 2Z itu sama dengan 5. Nah, artinya saat saya fixkan, saat
Y sama dengan R dan Z sama, oh itu ini kalau kita tuliskan dalam bentuk lain ini jadi X sama dengan 5 min 2Z plus Y. Nah, artinya kalau saya fixkan Y sama dengan R, kemudian Z ini sama dengan T, katakan ya S sama dengan S, di mana S dan R-nya ini adalah bilangan real, katakan gitu. Ya, bilangan real itu maksudnya bisa rasional, irasional, bulat, ya. Nah, ya kalau begini maka X-nya itu kan akan menjadi 5 min 2R 2S plus R. Nah, jadi inilah solusinya. Nah, tapi kan kalau kita lihat S dan R ini kan ada lebih dari satu pilihan. Ya contoh, kalau kita mengambil S sama dengan 0, R sama dengan 0, yaitu tetap memenuhi persamaan ini pasti dengan memilih X sama dengan 5 kan. X sama dengan 5, jadi X sama dengan 5, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Begitu juga kalau kita pilih R sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 1, katakan gitu. Maka X-nya adalah 5 min 2 tambah 1 kan. Jadi 4. Nah, jadi seperti itu. Jadi setiap kita memilih R, itu satu pilihan R itu akan memberikan nilai X yang berbeda. Contoh, saat R sama dengan 0, S sama dengan R sama dengan 0, maka di sini kan kita dapat artikan X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan R, itu sama dengan 0, Z-nya sama dengan 0. Ya bisa kita cek, pasti memenuhi ketiga persamaan di atas. Ya bisa kita cek mana persamaannya. Nah, ini kalau ambil X sama dengan 5, berarti kan 5 min 0 tambah 0, 5. 2 kali 5 tambah 0 tambah 0, 10. 3 kali 5 tambah 0 tambah 0, 15. Kemudian bisa juga kita pilih yang lain. Pilih yang lain, yaitu misalkan S sama dengan 1, R sama dengan 0. Maka akibatnya di sini kita punya Y sama dengan 0, Z sama dengan 1, ya kan, Z-nya adalah S. Kemudian X-nya adalah, ya ikuti persamaan ini. 5 min 2 kali 1 tambah 0. Berarti kan 3. Berarti X-nya adalah 3. Nah, ya bisa kita cek juga bahwa ini pasti memenuhi. Ya, coba cek ke atas. X-nya 3, Y-nya 0, Z-nya 1. Benar. Z-nya 1, oke. Jadi kalau kita lihat 3 tambah 2 kali 1, 5. 2 kali 3, 6. 6 ditambah 4 kali 1 itu 10. 3 kali 3, 9. 9 ditambah 6 kali 1 itu 15. Nah, di sini artinya saat kita mau memfixkan S dan R, itu kita akan mendapatkan X, Y, Z. Nah, sehingga ada berapa banyak X dan R? Kalau S dan R-nya itu kan R ini bilangan real. Sedangkan bilangan real itu ada tak hingga banyaknya. Ya, akibatnya di sini kalau kita mau melihat S dan R-nya adalah bilangan real, ya kita kalau kita sepakatnya itu bilangan real, solusinya harus bilangan real, maka ada tak hingga banyaknya solusi. Nah, disinilah saat dia solusinya banyak, biasanya kita tuliskan dalam bentuk persamaan begini ya.
X sama dengan sekian terus. Ini adalah parameternya ya. Jadi S dan R ini menjadi yang kita sebut nanti sebagai parameter solusi. Ya, parameter aja. Ya, karena parameter ini yang kalau kita fixkan itu maka kita akan dapatkan nilainya gitu. Nah, di sini kalau kita fixkan S dan R-nya, contoh SR0 atau S1 R0 itu jadi kita dapat solusinya. Nah, di sini memberikan lebih dari satu pilihan solusi. Nah, itu kalau solusi banyak. Jadi kalau kita punya persamaan yang tadi itu solusinya banyak, jadi kita tuliskannya dalam bentuk begini. Ya, lengkapnya sih X sama dengan ini, kemudian kita tuliskan Y sama dengan R, Z sama dengan S. Jadi begini caranya. Oke, itu contoh yang kalau banyak solusi. Sekarang kita cari contoh yang tak punya. Oke, kita lanjut dengan contoh selanjutnya, contoh terakhir. Yaitu misalkan kalau kita punya SPL seperti ini. Misalkan X plus 2Y plus Z itu sama dengan 3Z itu sama dengan 4 katakan. Kemudian ada X plus 3Y plus Z sama dengan katakanlah 2. Kemudian di sini ada 2X plus 6Y plus 2Z itu sama dengan 3. Nah, misalnya kita punya sistem persamaan linear ini. Maka kalau kita bentuk matriks A-nya kan ya langsung aja A gandeng B. A gandeng B-nya itu adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, kemudian 1, 3, 1, 2, kemudian 2, 6, 2, 6, 2, 3. Oke. Nah, ini. Nah, kalau kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan, eliminasi Gauss dulu, ini ditambah ini kita nolkan, maka langsung bahwa ini baris kedua dikurangi baris pertama, kemudian baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama. Maka kita akan peroleh hasilnya adalah ini tetap 1, 2, 3, 4, kemudian ini 0, kemudian 3 min 2 itu 1, 1 min 3 itu min 2, kemudian 2 min 4 itu min 2, kemudian ini 0, kemudian 6 min 4 itu 2, kemudian 2 min 6 itu min 4, kemudian 3 min 8 itu min 5. Oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita nolkan yang ini. Artinya itu adalah baris ketiga dikurangi 2 kali baris kedua. Baris pertama tidak berubah, kemudian baris kedua juga tidak berubah, kemudian baris kedua itu jadi 0, 0, min 4 ditambah 4 itu jadi 0, min 5 ditambah 4 itu jadi 1. Oke, pas sekali. Nah, di sini kalau kita lihat
ini adalah matriks yang kalau tadi kita misalkan itu, ini adalah matriks A aksen gandeng C bar. Nah, kalau kita lihat matriks ini sudah berbentuk matriks echelon, karena baris pertamanya ini satu utamanya, baris keduanya ini satu utamanya, baris ketiganya ini satu utamanya, dan memenuhi pasti. Nah, kalau kita lihat di sini banyaknya satu utama di A aksen gandeng C bar itu adalah 3. Nah, kemudian sekarang kita pisahkan A-nya. Kalau saya mengambil A aksen itu berarti kan yang ini ya. Yang ini, yang selain gandengannya. Maka di sini saya punya A aksen itu adalah sama dengan 1, 2, 3, kemudian 0, 1, min 2, kemudian 0, 0, 0. Ini 1 ini. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini satu utamanya itu cuma ini dan ini. Nah, artinya banyaknya satu utama di A aksen itu adalah sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat di sini dua bilangan ini tidak sama. Nah, jadi banyaknya satu utama di A aksen, banyaknya satu utama di hasil eliminasi Gauss dari A gandeng B dengan hasil eliminasi Gauss dari A itu tidak sama, yaitu yang satunya 3, satunya 2. Nah, akibatnya di sini kita bisa katakan bahwa kesimpulannya SPL tidak konsisten atau tidak punya solusi. Nah, itu. Jadi ya ini ya contohnya yang tidak punya solusi. Oke, sudah lengkap contohnya. Mungkin itu saja untuk bagian yang SPL secara umum. Video selanjutnya akan membahas tentang solusi dari sistem persamaan linear homogen. Baik, sampai ketemu di video selanjutnya.